Kak, ada untuk ini kan user ada username sama password, dia di employee yang one to one, kemudian ada rules-nya untuk many to many kan, dari user rules. Nanti udah dimasukin gini, di get all, ini Kak, Berhasil. kalau dicek di database, masuk sih Kak, yang di user role, ini ada ID sama user ID, usernya juga ada, sama yang employee juga ada. Coba tabel user. User ini, Coba dibuat ulang. dibuat ulang di Postman ya Kak ya. Hmm. Berarti di create user nih sih. Gini aja deh. Kalau dari employee nggak bisa gitu. Dari employee bisa tuh. Belum coba Kak. Oh, belum coba. Coba ini send. Masuk Kak ya. Get all. Oke, logiknya seperti itu. Iya masuk. Kalau di employee create-nya kayak gini Kak. Ininya sama ke ini. Usernya kayak gini karena one to one kan. Jadi Ah, masukin data untuk name yang employee kemudian ke usernya tadi. Ini masuk sih Kak. Hmm, send. Error. Karena ini kayaknya namanya udah. Coba ganti namanya Kak. coba baca dulu dong. Kode errornya apa? Wah, errornya apa, Bang? Iya, dibaca dulu dong. Eh, apa nih? Ini ya. Ya, baca error gimana tuh? Baca error di terminal dong. Oh iya, astagfirullah. Ini ya. Converter from compatible. Ini kok error ya? Lo tadi bisa loh. Bentar ya. Dia nggak bisa convert dari employee ke country. Emang ada apa hubungannya country di sini? Aduh, nggak ada. Nggak ada. Berarti, Coba dicek di model. oke. Jadi model employee. Boleh dicek juga di ini ya, di dalam apa namanya, logiknya. Siapa tahu ada logik yang keliru. Logic. Create. Oh, langsung gitu. Oh enggak? Oh, langsung gitu. Iya. Kok nggak bisa ya? Ntar. Tadi padahal nyobain sebelum itu tadi bisa. Coba lihat modelnya lagi deh. Employee. Ini yang employee create. Ini tuh karena udah ada. Oh ini mungkin emailnya ada yang sama tadi ya Kak ya. Ini mau tadi. Coba yang di get all. Ada Kak. Yang employee. Usernya kebentuk nggak? User. Ada Kak, tapi role-nya
nggak masuk. Oh, Mungkin kalau dibuat di sini baru masuk. Kalau dari user maksudnya, kalau dari user masuk, Kak. Karena dia kan ini ngasih nih. Tapi kalau mhm, di employee kan cuman ini kan, Kak, masukin yang ini user-nya. Karena oke. nggak ada relasi ke role-nya ya. Heeh, boleh lihat logiknya lagi? Jik Create get ID, find by ID, model antara employee dan user. model employee. Oke, kemudian User, user Kak, ya? User. atas dikit. Oke, sip. Yang kamu tanyakan apa nih? Jadi, maksudnya udah bener nggak, Kak, gitu? Yang Enggak, proses kalau udah bisa masuk sebenarnya udah benar. Cuman ketika kita set employee, ketika kita set user-nya, sebenarnya tuh bisa pakai satu logic yang sama. Karena dia punya relasi one to one. Betul? iya, yang ini kan, yang apa, employee sama user, Kak, ya? Employee dengan User, iya, heeh. Tapi tadi ketika dimasukin employee sama user ini masuk, Kak? Oh, yang one to one. mhm mhm. Itu berhasil ya? Iya. Mhm Kemudian mhm. untuk yang many to many penerapannya kan masukinnya ini saya yang user ini, Kak. Ditambah Mhm. lagi Nah, untuk ininya. harusnya Mhm. harusnya harusnya ketika kita buat di employee, entah di user, itu, role-nya selalu ada, ya. Mmm, berarti di employee ini yang untuk many to many-nya yang belum ya, Kak, ya? Baru Ya yang one ya to one. ya. Oh, Sip, good. Kemudian, add role-nya gimana? role-nya masukin apa, Kak? Role ke Belum. user. Oh, belum? Eee, kalau masukin role satu-satu sih, Kak, kayak cuma name aja gitu, gini. Oh, itu create role-nya? Oh, maksudnya get ya? Kita mau add role di user, nggak bisa? Add role di Nggak ada? user Belum dibuat? belum, Kak. Semuanya kalau role-nya buatnya dari ini sih, Kak, dari yang Register? user, dari yang user. Ya, Kalau maksudnya nambahin jadi user ini udah ada, tapi saya pengen add role, belum buat. put belum. Oke. Oke, sip, mantap. Oke. Kemudian saya pengen lihat logic user. User, User logic user, logic ada di mana? logic service. Nah, Sama semua sih, Kak, kalau ini, kalau untuk logiknya, Kak, dari oh yang kamu nggak ada tambahin apapun ya? nggak tambahin, Kak. Sip. Sip, ada yang udah selesai kayak Arfan, seperti ini berhasil semuanya. Ini saya tutup share screen-nya, Kak. Boleh. Nggak ada? Berarti yang lain masih terkendala pada saat create-nya, betul? Saya sudah, tapi yang ini nggak bisa nyatu sama role, Kak, yang user itu. Berarti udah bisa create employee dan user. Employee dan user ya, dari user sama dari employee. Oke. Teman-teman ada menambahkan logic? Irfan menambahkan logic di sana?
logik tapi kurang paham logiknya gitu Kak. Nah, Di ini di model employee-nya. Saya kan kemarin nemu di Stack Overflow itu. Kan masih saya pahami dulu Kak. Cuman berhasil gitu nambah dari employee. oke. Boleh share kan? Saya pengen lihat logiknya seperti apa. Nah, sudah terlihat. Hmm. Nah, ini di employee saya tambahin ini Kak, set user. Set user masih sama sampai sini, terus yang bawahnya itu user.setEmployee dalam kurung this gitu. Ini dilakukan oleh Oke, yang dilakukan di sini adalah pada saat kamu set usernya, ya. Ya. Pada saat kamu set usernya dia ngeset di user. Kemudian Set user user. dia ngeset employee-nya this. This itu apa tuh? Di situ ini ya Kak, privat itu bukan Kak? Nah, this itu apa? Kalau pakai privat gitu bukan sih Kak? This user maksudnya apa? This dot user artinya? User ini dari ini Kak, privat ini. Oke. Terus? Nah, kalau yang dalam kurung ini bacanya gimana ya Kak? Apakah This, sama? this itu mengacu ke Mengacu ke apa sih ini istilahnya? Apa sih istilahnya lupa saya. apa? Ada yang tahu nggak di situ apa? Nggak salah sih yang mengacu modifiernya privat itu Kak. mengacu pada ini Kak, field pada properti di kelas Kak. Mengacu pada field properti di dalam Kelas. kelas. Oke. Tapi Ada kalau di sini Kak, di nomor 77 dia mengacu pada this employee. Kan sini kita udah ngeset user, maka tinggal this employee. Makanya bisa masuk ke set employee. Seperti itu Kak. Oke. Jadi di situ artinya dia merujuk pada dirinya sendiri. This dot user ya karena di sana adalah
ada parameternya dengan nama user, jadi namanya sama supaya tidak ambigu. Maka dari itu di sana di line 76 this user tuh mengacu pada properti yang di dalam kelasnya. Kalau kamu perhatikan, kamu scroll ke atas, ada parameter apa? User. Artinya nanti di user ketika dia set usernya, ya parameternya itu adalah user dan di set di dalam properti di dalam kelas employee. This mengacu pada di dalam kelas. Kemudian this yang tanpa apa-apa, ya berarti bukan mengacu pada properti, mengacu pada kelas itu sendiri. Ya, kalau this dot apa itu mengacu pada properti, tapi kalau this sendiri itu mengacu pada dirinya sendiri. Ya, nah ini teman-teman mungkin tadi kaget ya. Pada saat codingan saya kemarin tuh sama CRUD-nya, kenapa pada saat saya create itu beda. Nah tadi teman-teman kalian Irfan dan Arfan ini ngesetnya dari encapsulation-nya, data setternya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa pakai setnya itu di dalam service-nya aja. Ya, jadi sewaktu-waktu kalian ganti menjadi DTO atau data transfer object, teman-teman tidak perlu lagi otak-atik di skemanya. Ya, teman-teman cukup set dari service-nya aja. Karena kan kita sudah mendapatkan employee dari service-nya nantinya. Betul teman-teman? Betul, Kak. Betul, Kak. Oke. Sip. Good. Ya, ada yang sama lagi caranya seperti ini? Belum ada ya? Nah, ada Irfan sama Arfan. Saya Makasih, sama, Kak. tapi kalau saya gagal, Kak. Itu doang sih, Kak. Sama, setnya dari sana. Iya, tapi gagal dia 0 parse 0 itu dia. Nggak pernah dapet. Coba di share screen sekarang. Saya screen, Kak. Nah, Itu dia, Kak. Tadi saya bingung. Arfan bisa, tapi kok di saya kenapa 0 ya? Biasanya. Itu aja sih, Kak. Sudah terlihat, Kak. One to one null property, betul? L-nya one to one null property. Ya nggak? Iya, benar. 1 to 1 0 property. Oke, mari kita lihat. Codingannya gimana? Ini saya di post. Sudah terlihat, Kak? Wah, ini kayaknya agak sedikit ini ya. Iya, sepertinya jaringan. Sudah terlihat, Kak? Udah. Gimana? Ini kalau saya message-nya JSON parse 0. Dia nggak mau karena ID-nya itu nggak mau dapat, Kak, seperti itu. JSON parse null nested exception is not. Nah, coba lihat error kamu di terminal. Itu bukan one to one. Iya, Sekarang bukan errornya one to sama. property. Sekarang itu errornya adalah Stack Overflow. Coba lihat. Nggak muncul, Pak, Stack Overflow-nya. Nggak muncul. Coba lihat. Nggak ada tulisan. Tulisannya apa? Masih sama, Kak. Nih, JSON parse 0. Oh, coba kamu get all. Di employee. Jadi user yang dimasukin. Ini kalau saya get employee di user sih. Ini kalau yang tadi
Loh kok Di masuk? Oh iya, itu yang ini yang ininya. Kalau saya post, ya dia JSON parse null Kak. Ini di get itu Ini tadi tanpa user. ah, 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 ah. Itu tambah user. Iya, tadi sebelumnya saya coba dulu, ternyata pas tambah user dia nggak mau. Ya, errornya Terus masih errornya apa tuh? sama. JSON parse error null Kak, masih sama. Mapping. Coba scroll ke atas. Paling atas. Itu bad request. Artinya ada inputan yang tidak sesuai. Iya, tapi untuk ini sih udah name harusnya udah sesuai sih Kak, kalau saya cek di field-nya sendiri atau konstruktornya sih harusnya udah. Ini dia employee-nya. Saya ini ID nggak mungkin, name sesuai, email numbernya sesuai, sudah ada numbernya, email number oke. Untuk usernya sendiri, username udah sesuai Kak tuh, username ada, password ada Kak. Itu cek sih Kak. Coba numbernya dikurangin angkanya. Ini ya Kak. Masih sama Kak. Saya belum COID, nambahin. sorry, COID is mapping employee users employee. Coba lihat model yang problem itu di model user. Di model apa Kak? Ya, User? di model employee sama. Tapi Oh, bagian di, user. di bagian user. Di model employee bagian user. Di Oh iya, model employee employee. bagian user. Ini ya. Ah, iya salah lah. Get-nya dihapus. Get-nya ditutup gitu. Harusnya sih nggak perlu kan, nanti kan mau get user. Bukan. 82 ada 82-nya. Ini kan udah ini Kak. Disk-nya dihapus. This user. This user. User set. Seperti ini Kak. Oh ini coba saya lagi mikir. Ya seperti itu. Ini ditutup nggak? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Kita coba get file dulu Kak. Servernya ada jalan. Tuh. Wah ini nge-lag banget ya. Iya Kak, kalau sekalian stream belum jalan dia. Nah, ini udah keluar, terus itu bisa kita masukin. Yes, masih sama Kak sebelumnya. Bednya masih sama. Sorry. Iya, dia masih mengeluarkan error yang sama Kak.
Hah? Tunggu dulu. Kita ke model ke relasi. Relasi. Stop. Ke user coba. Ke user. Relasinya Kak. Ke relasi. Oke, udah benar sih. Terus kemana lagi? Di user sih saya tambahin Tambahin apa? di perlu yang sebelumnya sama seperti di employee. Ini apa perlu dihapus Kak? Iya dihapus aja. Kita coba lagi ya Kak. Responnya belum jalan. Lihat di ini terminologi. Lihat terminalnya sih jalan atau enggak tuh servernya. Jalan Kak. Emang harus dibuka dulu kayaknya. Saya suka seperti itu kalau di Ya udah. Udah bisa. Ini sedang di apaan tuh tadi? Kok mati? Oh, masuk kah ya? Coba dilihat. Kok error? Lihat Ini kenapa di nih Kak? errornya. Nah itu apa? Kabur banget, nggak bisa saya lihat. Tulisannya apa? Tujuh. Kalau error, jangan dipaksa desain lagi. Dilihat dulu Saya tadi terminal. penasaran. Nah, lihat terminalnya. Baca dulu errornya. Harusnya nih Jackson artinya pada saat kamu mau lihat respon datanya itu ada error. Coba dicek. Duh, nggak mau. Nah ini susah nih kalau pakai NetBeans, nggak kelihatan nih kalau panjang gini nih errornya. Iya nggak. Ini kemungkinan besar nih desain propertinya tadi karena kamu nggak ini, nggak kamu komen kan tadi desain properti.
Yang itu ya, Kak? JSON property di dalam employee. JSON property di atas employee. Terminalnya Ya, silahkan ya. dituliskan kembali. Ini saya buka aja dong, Kak. Ya, pakai. Iya kan? Karena kan pada saat kamu menampilkan datanya, itu ada user. Ada user, kamu nggak ada JSON property kan? Betul nggak? Maaf, Kak, maksudnya? Di user, kamu nggak ada JSON property kan? Hanya ada di employee Iya. kan? Nah, Iya, karena benar. itu ya saling manggil kan, relasi one to one. Oh, Sebenarnya tuh iya. harusnya Stack Overflow. Iya ya, Pak. Boleh diulang. Kita Oke. coba lagi ya, Kak. Kalau sekarang udah bisa. Servernya sudah running. Kok get lagi? Aduh. Sabar, tuh lagi loading. Ini share screen-nya delay ya? Apa gimana? Masih emang delay sih, Kak, di get-nya. Koneksinya Randika mungkin, Kak. Ya. Nih dia. Tadi si BB udah masuk nih, Kak. Ada teman usernya kok nggak kelihatan Iya, ya? usernya kelihatan karena kan white only. Tahu nggak sih? Tunggu, saya tanya dulu deh. Andika. Oh iya benar masuk, Kak. Alhamdulillah. Iya ya. Enggak. Tadi saya soalnya ditutup di employee. Ya udah. JSON property tadi gunanya apa? Iya. Jadi dia saling memanggil employee-nya tutup, Kak. Terus JSON Iya. property kalau write only aksesnya itu artinya? Hanya untuk membaca dari untuk hanya bisa membaca saja, Kak. Tidak bisa menulis dan sebagainya. Salah. Keliru. Write only artinya hanya dapat di-edit, hanya dapat di-update, hanya dapat di-post, hanya dapat di-delete. Tapi kalau aksesnya all, artinya bisa dibaca dan seterusnya. Tapi kalau kamu write only artinya cuma bisa diedit gitu. Nggak bisa di-get, nggak bisa di-read gitu. Makanya di situ tadi pas di employee, usernya nggak kelihatan, betul? Iya, betul. Ya udah. Oke, udah bisa ya? Oke. Ya, siap. Makasih, Kak. Sama-sama. Boleh ditutup lagi kembali ya? Atau ada lagi yang ingin mau tanya? Udah cukup? Udah cukup, Rantika? Sudah cukup paham, Kak? Oke, siap. Ada lagi teman-teman? Yang sebenarnya yang dilakukan teman-teman di sana, ya, Irfan, terus ada siapa tadi? Andi, sorry, Irfan, ada Kurniawan, Arfan ya, Arfan sorry, Arfan tadi siapa aja? Irfan, Arfan sama Andika. Sebenarnya yang teman-teman lakukan itu tidak salah, betul, ya. Cuman tadi yang saya sudah katakan, sampaikan, ini akan jadi bumerang ketika teman-teman update. Ketika teman-teman membuat fungsi update. Ya, pada saat kalian update dan datanya itu kosong, artinya apa yang terjadi? Udah coba Irfan?
Arfan atau Randika untuk fungsi update-nya? Kayaknya error sih kemarin, Kak. Arfan? Iya error, Kak. Ya, akan terjadi error. Ya, karena kalau kita melihat juga di sana, ketika kita update di employee, artinya kita hanya mau mengupdate employee-nya saja, teman-teman. Profilnya, user-nya tidak kita edit. Makanya tadi saya mengatakan, kalau kalian mau set employee-nya, alangkah baiknya teman-teman set manual di dalam service-nya. Kenapa? Karena ketika kita update, kita tidak mau update user-nya ketika saya mau mengupdate employee. Ya, kenapa? Kalau teman-teman perhatikan di dalam Facebook atau di Instagram atau di mana saja di sosial media yang memiliki nama-nama yang tren ya, perusahaan-perusahaan gede, ketika kita mau mengupdate profilnya kita, apakah di sana kita diminta untuk mengupdate akun kita juga? Enggak, Kak. Enggak ya, artinya kita hanya mengganti biodata kita. Mungkin saya typo dari segi nama belakang saya, mungkin saya salah masukkan tanggal ulang tahun, dan seterusnya. Nah itu, ya, ketika kita mau mengupdate profil kita ya, kita hanya mau mengupdate profilnya. Akunnya tidak boleh diupdate. Berbeda, ketika kita mau mengupdate akunnya, kita tidak mau mengupdate employee-nya. Ya, seperti itu. Jadi kalau akunnya udah, kita fokus mengupdate akun kita, setting akun kita. Tapi begitu kita mau mengupdate biodata kita fokus untuk mengupdate profil kita, biodata kita. Sampai sini bisa dipahami, teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, kalau gitu saya izin dulu teman-teman ya. Saya izin dulu. Nanti kita ketemu lagi jam 9.50 ya teman-teman ya. Saya ke toilet dulu ya, sabar. Oke, Kak. Kak. Oke.